marriage. It was God's perfect plan. Who the true Christ is. This world is not our hometown. Their power and authority will be diminished and destroyed. It's getting more interesting. Ini semakin menarik As time goes on, seiring berjalannya waktu. more Saudara akan menemukan lebih banyak minat. I believe that Saya percaya bahwa you should understand saudara harus memahami semua ini delegate all this dan information mendelegasikan semua informasi ini brothers and sisters. kepada saudara-saudara yang lain. Here in lecture 30, Di pelajaran 30 ini, the dragon, tentang naga. dragon. You know what dragon is? Saudara tahu apa yang dimaksud dengan naga di sini? Siapakah naga yang dimaksud di sini? In Revelation Di dalam Wahyu 12 pasal 12 ayat 9 and Revelation dan Wahyu 20, pasal 20 2. ayat 2. Here, the dragon is Naga equal ini to Satan, sama dengan the setan devil, atau iblis, and the snake. dan juga bisa dikatakan That's all ular. equivalent to Itu semua sama dragon. dengan naga. Okay, so don't forget these Bible verses. Jangan lupakan ayat Revelation referensi ini, 12:9, Wahyu 12 ayat 9 22. dan Wahyu 20 ayat 2, In the book of yaitu di Revelation, dalam kitab Wahyu, dragon always naga selalu means mengacu Satan. kepada setan Also the devil, dan juga iblis the snake. dan ular. Don't forget that. Tolong jangan lupakan itu. Hafalkan setidaknya 2 ayat referensi ini. Now here, Sekarang di sini it's interesting here. sangat menarik di sini di dalam Wahyu pasal 13 ayat 2, John Yohanes melihat, here, yaitu naga, the dragon, meaning Satan. yang dimana artinya setan. gave Setan itu memberi here power kekuasaan, and seat kedudukan, and authority. dan otoritas. See, 3 areas. 3 bidang ini. Tolong jangan lupakan ini. Alkitab selalu Describe menjelaskan much in secara terperinci, words by kata demi kata. dragon. The dragon Sang naga memberi first beast. In other words, kepada dragon binatang yang pertama, Illuminati and yang dimana binatang pertama ini adalah Illuminasi seat dan Freemason, power, seat, yaitu kedudukan, kekuasaan, dan otoritas. three elements. 3 elemen. Don't forget that. 3 Jangan elements. dilupakan itu. 3 elemen Here in yang ada di Revelation chapter 13. Wahyu pasal 13 ayat 2. So let me just go over here. Saya akan terangkan di sini, Whose power, kuasa siapakah, whose seat kedudukan siapa, dan otoritas dari given mana to yang diberikan kepada Illuminasi dan Freemason. you take it literally. Saudara mengartikannya secara harfiah di sini di ayat 13 dijelaskan, yaitu dari kuasa naga, Satan gave the setan memberi Illuminati kuasa kepada Illuminasi dan Freemason kekuasaan.
Okay. Not only the power, Bukan hanya kekuasaan saja, tetapi kedudukan, throne, tahta, and dan authority. otoritas. 3 areas. Satan, Setan memberi Illuminati, iluminasi dan Freemason seat, kedudukan, and power, kekuasaan, and seat, and dan authority. Don't forget otoritas. that. Jangan lupakan I hal will itu. illustrate who those are, what those are later. See now here, not of Jesus' Bukan power, dari kuasa of Yesus, Jesus' bukan seat, dari kedudukan yang not of diberikan Yesus, Jesus' bukan authority. otoritas dari Yesus. Make sure that Pastikan hal itu. whose seat, whose power, whose authority. Kuasa, kedudukan, dan otoritas dari mana? Dari setan. So now let's see again. Jadi sekarang Let me mari put kita it lihat this way. lagi. Illuminati, Iluminasi dan Freemason Freemason had telah menerima received dari whose kuasa power? siapa? Devils, Dari kuasa power, iblis, devils, seat, kedudukan dan otoritas dari authority. iblis. okay, which I just write Yang down baru here. saja saya tulis di sini. So today, Jadi kuasa, kedudukan, dan otoritas iluminasi berasal dari siapa? and the authority came from who? Devil. Dari iblis. Then, what Di bagian mana areas iluminasi of dan Illuminati and Freemason exercising menggunakan dragon kuasa power, iblis ini, dragon seat, kedudukan dan dragon otoritas authority? dari naga ini, In what area? di area apa In our daily dalam life? kehidupan kita sehari-hari? First, Pertama, political yaitu di areas. bagian politik. Political areas here. And Setan memberi iluminasi dan Freemason semacam politik apa? Yaitu kekuasaan, kedudukan, dan otoritas di dalam politik. Seperti apa kekuasaan di dalam politik itu? Yaitu raja, seperti raja di Inggris atau raja yang berkedudukan di mana saja. Seperti pelajaran sebelumnya, banyak raja, seperti presiden juga, yaitu presiden di banyak negara, dan perdana menteri. Semua pemegang kekuasaan tersebut dengan mengejutkan. Apakah saudara pernah melihat salah satu perdana menteri, raja, dan presiden atau penginjil Kristen? Sulit saudara akan menemukannya. Tidak ada penginjil percaya kepada raja. Seolah-olah mereka berkata, saya seorang Kristen, tetapi sebenarnya tidak. Mereka bukan umat penginjil Kristen. Jadi kuasa, kedudukan, dan otoritas mereka berasal dari siapa? Dari iblis. Setan memberi mereka kuasa, kedudukan, dan otoritas. Yaitu di dalam Wahyu pasal 13 ayat 2. Sekarang, kuasa ekonomi dan kedudukan, semua keuangan hari ini yang ada di seluruh dunia, setiap kekayaan 500 perusahaan, semuanya bukan dari umat Kristen Injili. Meskipun banyak dari mereka mengatakan saya adalah umat Kristen dan kita semua Kristen, tapi manajemen dan pengoperasian mereka tidak dilakukan berdasarkan ajaran Alkitab. Jika saudara mengikuti ajaran Alkitab yang sungguh-sungguh di dalam manajemen perusahaan, maka nantinya akan bangkrut.
be successful Saudara tidak bisa sukses jika mengikuti in prinsip-prinsip the dari case you Alkitab. follow the Bible principles. You have to go Harus keluar dari ajaran different Alkitab way from the Bible teachings in the di area dalam bagian of manajemen perusahaan, company management. Cheating ya government mencurangi taxes pajak pemerintah, and going dan the keluar other ke way arah from the lain Bible dari teachings ajaran and so Alkitab on, dan following seterusnya. all the Mengikuti secular semua way of manajemen dilakukan dengan cara management sekuler. skills. So it is almost Itu hampir impossible to tidak find mungkin ditemukan Bible-based hubungan dasar Alkitab huge corporation yang berhubungan di dalam in dunia this ini. world. So all Sehingga the semua managerial pengolahan dari skills and manajemen, managerial all the expertise and all kebanyakan these manajemen came dunia ini from berasal dari siapa? dragon. Dari kekuasaan naga. How do we know? Bagaimana kita Revelation mengetahuinya? 13:2. Di Wahyu 13 ayat 2. See, next week I Minggu will depan teach you saya more akan in mengajari detail. saudara Okay? lebih detail. Now here, Sekarang di not sini only political tidak and hanya economical, politik, social ekonomi dan sosial and cultural. atau budaya. Cultural means all Budaya di arts sini berarti semua dramas, seni, drama, and Hollywood atau movies, film Hollywood. and you just name it. Dan saudara bisa All saja areas of semua art and, menyebutnya kesenian, daerah, cultures, semua even budaya, bahkan literatures, sastra. every aspect, every Setiap aspek, area of setiap society daerah masyarakat governed by diatur oleh evil kekuatan forces. jahat. Although Meskipun mereka said mengatakan they are mereka Christians, adalah but Kristen, the way of their tapi handling cara all mereka those menangani daily semua issues masalah are not sehari-hari based on tidak Bible berdasarkan teachings. Alkitab. It's been mixed up, Sudah bercampur aduk, camouflaged. disamarkan. So we are Jadi kita terkadang sangat bingung dengan hal ini. so when you look Jadi ketika really saudara deep inside benar-benar of their melihat practices, jauh ke then dalam you will hari see, pelayanan oh, mereka, that is not a biblical. maka saudara akan melihat itu tidaklah Alkitabiah. Our question is Pertanyaan this. kita adalah Our ini. question then, under Di bawah izin whose siapa permission dan and rencana design, ini, you see, whose permission and design dragon yaitu dari sang naga exercising such a melakukan blasphemous hujatan power kepada Tuhan sit and dalam kuasa, authority? kedudukan, dan otoritas. This is a very good Ini question. adalah pertanyaan yang sangat bagus. Okay. Now, in other words, who gave Dengan that kata lain, authority siapakah yang memberi to wewenang kepada Satan setan to exercise untuk his power, Satan's iblis power? menggunakan kekuatannya? Then Lalu what apa jawaban Alkitabiahnya? biblical answer would be? What is your answer? Apa jawaban As saudara evangelical sebagai Christian? seorang Kristen Who Injili gave Satan yang memberi such a iblis itu enormous kuasa power? yang sangat besar? Who gave the permission? Siapa yang memberi izin? Don't say God. Jangan katakan Allah saja, Jesus. yaitu Don't dari say God. Yesus. You have to differentiate Jesus and God. Saudara harus Okay? membedakan So Yesus don't dan say Allah. just God. Jangan When you say katakan just hanya God Allah means saja. Ketika kita katakan Allah saja, it itu implies berarti many different menyiratkan dalam ways. banyak cara yang When berbeda. you say God, it could Ketika be saudara mengatakan Father God. Allah, itu bisa Okay? menjadi It Allah could be Bapa, Holy Spirit atau God. bisa juga Allah Roh It could Kudus, be Jesus God. atau bisa Not juga only that, Allah Yesus. in the pluralistic Di dalam society today, pluralistik masyarakat sekarang bisa Allah disebut Allah Tuhan it could be atau other gods Allah yang lain. based on what Berdasarkan religion you agama apa yang saudara are in. anut, So it's sehingga very tidak jelas definisi unclear katanya jika kita definition when you menjawabnya say hanya God. Allah saja.
So we have to Jadi kita harus specify terperinci which God. yang Okay. mana Allah yang dimaksudkan That's important. itu penting. Especially in the midst of the Apalagi di tengah-tengah religious masyarakat pluralistik agama-agama sekarang, society. Okay. You have to saudara harus specify which God. menyebutnya spesifik Allah yang Jesus mana, Christ. yaitu Yesus Kristus. Jesus Christ. Not Bukan only hanya Christ, Kristus then saja, because these religious karena pluralistic agama Christians Kristen believes pluralistik Buddha mempercayai is Christ. Buddha adalah Kristus And Muhammad also is dan Christ. Muhammad juga adalah Kristus. And even Dan bahkan Hindu God is Allah Christ. Hindu adalah Kristus. Therefore, Oleh karena itu, it is very sangat unclear tidak jelas when you say, ketika saudara hanya menjawab dengan Kristus saja. therefore, Karena we have itu, kita specify harus spesifik, Jesus Christ. yaitu Yesus Kristus. That Jesus Christ is our God. Biarkan Yesus Kristus menjadi Allah kita dan menjadi Allah pencipta. So now in this pluralistic Di dalam world today, pluralistik dunia sekarang it is ini, very much necessary sangat for you penting to bagi teach your saudara people untuk mengajari Jesus jemaat-jemaat Christ. secara Not just terperinci, say yaitu God. Yesus Kristus. Bukan hanya mengatakan Okay. Tuhan saja. Are you with me? Apakah saudara paham? Don't forget that. Jangan Don't say lupakan God. itu. Jangan katakan Jesus Tuhan Christ. saja, tetapi Yesus Kristus. Now here again, who gave such a Siapa powerful yang memberi otoritas authority yang begitu besar, and powerful seat and kedudukan power dan kuasa yang to besar kepada the iblis devil, atau dragon, naga? Jesus Christ? Yesus Kristus. You have to specify that. Jesus Saudara Christ. harus spesifik menjawabnya, yaitu Okay? Yesus Kristus. How you know? Bagaimana saudara tahu? According to Matthew Menurut Matius 28 ayat 18. 18. Not only that, Tidak hanya Paul itu, said, Paulus 1 juga Timothy mengatakan 1 Timotius 6 ayat 15. Paul said, Jesus is Paulus mengatakan Yesus adalah raja di atas segala raja. kings. He is the Dia adalah Tuhan dari segala Tuhan. lords. Many lords. He is the Lord. He is the King. Dia adalah Tuhan. Dia adalah raja. Here, 1 Timotius 6 ayat 15. 15. So learn Jadi pelajari to designate caranya untuk our membandingkan God. Allah kita Okay. In this di dalam pluralistic masyarakat society pluralistik sekarang ini and narrow down dan to spesifik Jesus menjadi Christ, Yesus not Kristus. just God. Bukan hanya katakan Allah saja. Let me repeat again. Jadi izinkan saya ulangi lagi. Who Siapa gave yang memberi the dragon naga ini such a kuasa power? yang besar, Jesus yaitu Christ Yesus Kristus gave yang memberi kuasa. Jesus Christ. Okay? Now, here, how do we know Bagaimana kita tahu Jesus Yesus Christ Kristus memberi that bad guys kepada orang-orang jahat such a power? kuasa How seperti do we itu? know? Bagaimana kita tahu? Are there any Bible Apakah ada references referensi in Alkitabianya this matter? di dalam hal ini? Then of course, Maka tentu saja I'm giving you in the saya Old memberi Testament. saudara dalam perjanjian lama Israel tentang history. sejarah Israel. In the Old Testament, Dalam perjanjian lama Israel history. tentang sejarah Israel. First of all, King Pharaoh, Pertama-tama tentang kisah Raja Egyptian, Firaun, yaitu Raja Mesir. he was not a Christian. Dia bukan umat He was Kristen not a child of God. atau umat Tuhan. In Exodus Di dalam chapter Keluaran 4, 4 ayat 21, and 21 Exodus chapter 5, atau di chapter dalam pasal there are 5, many areas. 6, dan 7 ada banyak bagian. King Pharaoh, listen to me carefully. It was not his Itu bukan plan to rencananya give untuk memberi orang-orang Israel Israelites penderitaan. such a agony. Okay. Now,
Yesus, Allah Jehovah, yang dimana di dalam perjanjian lama disebutkan, yang mengacu pada Yesus itu sendiri, Yesus memberi Raja Firaun menjadi keras hatinya dengan tidak membiarkan orang-orang Israel keluar. Ketika Musa berhadapan dengannya, bukanlah Raja Firaun yang keras hatinya, dan Alkitab mengatakan bukan dari diri sendiri Firaun. Yesuslah yang mengizinkannya, mengizinkan khusus orang itu untuk menjadi keras hatinya, tidak mengizinkan umat Tuhan keluar dari Mesir sampai waktunya tiba. Dan di saat waktunya tiba, Yesus mengizinkan Raja Firaun berubah pikiran. Jadi tindakan Raja Firaun dikendalikan oleh siapa? Yesus Kristus. Jangan katakan Allah saja. Jangan katakan Tuhan saja. Yesus, Allah Jehovah, Allah Yahweh adalah Yesus. Kita telah mempelajari itu sejak lama. Bagi mereka yang belum, silakan belajar. Bahkan Yeremia, yaitu di dalam Yeremia 4:3 ayat 10, Yeremia adalah salah satu nabi yang diberitahu oleh Yesus, yaitu Allah Jehovah. Kamu, hambaku, apakah kamu tahu Raja Nebukadnezar dari Babilonia, yang engkau bilang dia adalah orang jahat, sang raja tersebut telah memberi kaummu situasi yang sangat sulit, bahkan menangkap mereka dan membunuh rajamu, dan semua para kaum diperbudak olehnya. Dia pasti orang yang sangat jahat. Menurut dari perspektif umat Yahudi, mereka bisa mengatakan bahwa roh jahat merasuki Raja Nebukadnezar, dirasuki oleh roh jahat, sehingga muncul yang buruk, menganiaya kami, membunuh kami, dan menghancurkan negara kami. Tetapi Yeremia sangat terkejut dengan fakta bahwa Allah Jehovah berbicara kepada Yeremia dengan mengatakan ini, "Engkau Yeremia, Raja Nebukadnezar adalah hamba yang saya urapi." Sungguh mengejutkan. Bahkan raja-raja jahat ada di bawah siapa? Di bawah tangan siapa? Ada di tangan Yesus Kristus. Karena Yesus adalah pemilik secara manusia. Peristiwa perbudakan dari Babilonia tidak hanya dengan fakta bahwa kegagalan orang Israel itu adalah rencana sempurna dari Tuhan. Dengan menggunakan Nebukadnezar sebagai instrumen. Tidak hanya itu, tentang Nabi Yesaya di dalam kitab Yesaya 45:1, Yesaya diberitahu oleh Yesus mengatakan bahwa
Persian king, Raja Persia Kores, he is also dia juga my hamba yang saya anointed urapi. servant. Okay, although Cyrus Meskipun was Raja not, Kores bukan Christian, umat Kristen, he was not. He believed the dia Babylonian percaya religion, kepada agama Babilonia. but Isaiah Tetapi was Yesaya told by diberitahu oleh Jesus Yesus that Cyrus bahwa is Raja also Kores my juga adalah anointed pelayanku yang servant. diurapi. In this way, Dengan cara you ini, see, saudara dapat melihat Illuminatis, Illuminasi dan Freemasons, Freemason, although they were meskipun mereka influenced by dipengaruhi oleh and they dan received menerima the power from dari kuasa devil. iblis. However, Walaupun begitu, Illuminati Illuminasi and dan Freemasons, Freemason under the influence yang of di bawah the devil pengaruh kuasa power, iblis, yet they are servants of Jesus mereka adalah hamba dari Yesus in this yang end time. digunakan In order di to akhir zaman ini fulfill untuk God's memenuhi the will of Jesus. pengenapan kehendak Tuhan God's Yesus, will means the Trinity God. kehendak Okay. Allah Trinitas, In order to dan mengajar God's hamba-hamba servants Tuhan and God's umat people Tuhan in this end di time, masa akhir zaman ini. God employed Tuhan mempekerjakan these bad guys orang-orang jahat ini as teachers. sebagai guru. So we are Jadi kita in the midst of berada the di tengah-tengah school system sistem sekolah under their teachings, yang governed dimana di by bawah pengajaran Jesus Christ mereka and dan controlled diperintah by oleh Yesus, Jesus Christ. dikendalikan oleh They Yesus are in the Kristus. hands of the Jesus Christ. Mereka berada di tangan Yesus Kristus. Now, this Revelation 13 Sekarang Wahyu two pasal beasts 13 stories cerita tentang bahwa binatang ini signs adalah tanda-tanda yang sangat jelas dari kedatangan Yesus yang kedua kali. because these two Karena beasts kedua binatang ini are adalah instruments of dari God's voice suara Tuhan as to untuk imminent coming up menyatakan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. through their behaviors. Jadi melalui perbuatan mereka, God speaks Tuhan berbicara through their behaviors. melalui perbuatan mereka His coming is bahwa very soon. kedatangannya sangat dekat. Jesus' coming is very soon. Kedatangan Yesus sangat dekat. How do we know? Bagaimana kita tahu? John saw Yohanes Revelation melihatnya chapter di 13, Wahyu pasal 13. because there was God's Itu adalah design to rancangan teach Allah us. untuk mengajar kita. So they are Mereka adalah voice of God. suara dari Tuhan. They are voice of God, God's voice. Okay, speaking vividly, speaking to us Berbicara very dengan vividly. jelas kepada kita The second coming of bahwa Jesus kedatangan is very kedua imminent. dari Tuhan Yesus sangat dekat. That is a Christian view. Itulah pandangan dari That is kekristenan, our perspective. perspektif kita. Are you okay? Now let's look at in the New Testament Di time. dalam perjanjian baru, In the New Testament time. di masa perjanjian baru, Now, Paul and Peter. Paulus dan Petrus, Now, in the New Testament time. di masa here, perjanjian look baru at di it here. sini, bisa lihat di sini, Paul and Peter lived in Paulus dan He lived Petrus, mereka tinggal di Roman dalam Empire. masa kekaisaran Roma, Now, particularly terutama Roman Emperor. Roman Emperor Kaisar Romawi was yang very dimana bad sangat buruk against terhadap Christians. umat Kristen. Okay, here from Dari tahun 54 to 54 68 hingga AD. tahun 68. His name is Namanya Emperor adalah Nero. Kaisar Nero. He gave
worst treatment Dia toward memberikan Christians. perlakuan terpuruk terhadap umat Kristen. Very bad emperor. Sangat buruk Nero. kekaisaran Nero. Okay. This is the period where Ini adalah periode di mana Paul Paulus and dan Peter Petrus was very sangat aktif dalam pelayanan misi mereka. mission work. That period. Di dalam periode tersebut, Eventually, akhirnya saudara akan lihat in di 65, tahun 65 Peter Petrus was disalibkan crucified upside down terbalik by Nero. oleh Nero. In 68, Dan di tahun 68 Paul, Paulus he was beheaded. dipenggal He kepalanya. was beheaded. Beheaded means Dipenggal what? artinya apa? Dipotong lehernya By oleh Nero. Nero. He was beheaded by Nero. So here, under the Jadi di Nero's bawah kepemimpinan Nero, leadership, two dua pemimpin Kristen major yang besar Christian ini leaders were telah murdered terbunuh. and killed. In addition to that, Selain itu, many lay Christians banyak umat Kristen awam berada di bawah penganiayaan dan killed by terbunuh di masa pemerintahannya. Okay. As a matter of fact, Setelah dari after kejadian Paul's tersebut, death, kematian and Paulus, Nero, Nero melakukan he bunuh committed diri. suicide. He committed suicide. Melakukan bunuh That diri. was when God's time Ketika waktunya over. Tuhan telah tiba In his life. di dalam hidupnya, God let him kill himself. Tuhan membiarkan dia untuk bunuh diri. So don't forget all these years. Okay. Jangan lupakan tahun di dalam tabel ini. In the midst of this Di tengah-tengah Nero's masa kekerajaan Nero ini, emperorship, now here Paul here, Paulus Paul taught his people, mengajari orang-orangnya, Christians, umat Kristen, not even mentioned even one bahkan sentence tidak disebutkan satu kata atau to satu go kalimat against yang melawan King Nero. kekaisaran Nero. In his letters, Di dalam you will suratnya, not find any saudara tidak akan bisa menemukan pernyataan anti pemerintah. written in his letters. Instead, Paul, here in Rome, Paulus Romans ada di Roma was written dan in dia 57. menuliskan kitab Roma, It's a Romans. yaitu di tahun 57. When he was writing Romans, Ketika dia menulis kitab Roma he tersebut, told Christians dia mengatakan kepada in umat the city of Kristen Rome di kota Roma by saying dengan this mengatakan in ini, very famous chapter 13 verses 1 and 2. yaitu di pasal 13 ayat 1 dan Chapter 2, 13 verses Roma 1 and 2. pasal 13 ayat 1 dan He said 2. this, Dia mengatakan ini, Roman Christians, umat Kristen Roma, meskipun kekaisaran Nero Nero's menganiaya persecution on our dalam kehidupan kita sehari-hari, including myself, termasuk saya sendiri, Paulus mengatakan hal itu, his authority, bahwa otoritas dan kekuasaannya his seat ataupun throne tahta kedudukannya are ordained by ditentukan our oleh God. Allah kita. He said that. Dia mengatakan seperti itu He said to his kepada Christians, orang-orang Kristen. in spite of Terlepas dari Nero's sikap bad perilaku buruk dari kekaisaran Nero attitude against our fellow Christians, dan melawan
terhadap Jesus umat gave Kristen. him that Yesus memberinya power kuasa and itu seat dan and kedudukan authority. itu dan otoritas. Therefore, Oleh karena itu, any Christian setiap orang who Kristen yang would akan bertindak act against melawan Nero, Kaisar Nero, then you maka are destined to ditentukan receive untuk curse menerima kutukan because you are karena menentang against our Lord Jesus. Tuhan kita Yesus. Jesus ordained that Karena person, Yesuslah that yang guy, menentukan orang jahat itu to persecute us. untuk menganiaya So kita. we are students Jadi kita under adalah his murid di bawah teachings. ajarannya. Jesus allowed that Yesus bad mengizinkan guy orang jahat itu in our di community. dalam komunitas kita. Jesus ordained that man Yesus menentukan pria tersebut and gave him that dan memberikan dia power, seat, and kekuasaan, kedudukan, authority. dan otoritas. Therefore, Oleh karena do itu, not go against jangan melawan that man. orang-orang When you do that, tersebut. you are against Jika engkau melawan, Jesus. maka engkau akan melawan Yesus, who appointed that bad man. yang dimana Yesus Romans menunjuk chapter 13, orang tersebut. verses 1 Roma and 2. 13 ayat Don't 1 forget dan that. 2. Jangan lupakan hal itu. In this way, Dengan cara ini, our view pandangan of kita tentang Illuminati pandangan and iluminasi dan Freemason would be the Freemason same. akan sama. Okay? It is this appearance of Kemunculan Illuminati dari iluminasi dan Freemason Freemason is not tidak terjadi secara happen kebetulan, by chance. Okay? Not happen by our mistake. tidak terjadi karena kesalahan umat manusia atau kita, Pre-designed tapi itu by adalah our Lord Jesus rancangan dari to Tuhan train kita, us Yesus, untuk the melatih kita purpose of tentang creation. tujuan penciptaan. Train us. Who the Siapakah true Kristus Christ yang is sebenarnya? by allowing Dengan membiarkan false Kristus palsu itu muncul, false teachings on ajaran Christ sesat tentang Kristus. that vividly, Dengan jelas kita bisa as you confront with those false menghadapi Christ, then Kristus palsu Holy Spirit tersebut, will dan encourage Roh us, Kudus akan will illuminate us mendorong kita atau to menerang go kita more, untuk lebih lagi study belajar dan merenungkan and meditate who true siapakah Christ Kristus is. sejati itu. That is God's way of teaching. Itulah cara Tuhan God's way of mengajar, encouraging us cara to Tuhan study mendorong kita further untuk belajar lebih true jauh lagi Christ. tentang Kristologi Christology and the doctrine of dan Trinity. doktrin Trinitas. I have repeated Saya this ulang many times. ini berkali-kali. Under the persecution Di bawah by penganiayaan Emperor oleh Nero, Kaisar Nero, Christians were really Kristen benar-benar anxious to sangat look ingin for mencari Jesus Yesus more lebih lagi ever before daripada because of sebelumnya, the persecution. karena ada penganiayaan. This world Karena dunia is ini not our home. bukanlah kampung halaman kita. To non-Christians, Bagi orang this world non-Kristen, is their dunia ini hometown. adalah kampung halaman But mereka. for Christians, Tetapi bagi orang we are Kristen, kita adalah orang aliens, asing, strangers, foreigners pengunjung, in this world, temporary. tempat visiting berkunjung this place. sementara di sini. Our true Kampung hometown halaman is kita yang sebenarnya above. adalah di atas. So we are here to learn Jadi kita di sini untuk what would be the mempelajari purpose apa of yang akan creation menjadi tujuan Tuhan as a student. sebagai pelajar. Now, that was a Sekarang Paul's itu adalah perspective perspektif dari on Paulus the tentang secular leaders pandangan para pemimpin who are sekuler yang jahat, mad against jahat terhadap Christians. umat Kristen.
although they are Meskipun mereka jahat bad kings, atau raja yang jahat, corrupted kings, raja yang korupsi, and blasphemous kings, atau raja-raja yang terkenal, they were chosen and ordained by Jesus. mereka That was a Paul's dipilih perspectives. dan ditunjuk oleh Tuhan. So do not go against them. Jadi jangan melawan If you mereka. do that, Jika saudara you are melakukan itu, against saudara menentang Jesus Christ. Yesus Kristus. Now in Rome, Di now Roma, later when he was ketika dia First menulis Timothy, di 1 Timotius 2 ayat 2, First Timothy was written around kitab 1 63. Timotius ditulis sekitar tahun 63. It's the first Ini Timothy. adalah kitab Timotius yang pertama. And later, Dan when he kemudian was writing ketika Titus, menulis chapter 3, 1, 2, Titus Titus 3 was written ayat in 1 sampai 2, yaitu ditulis di dalam tahun 64, 64. Same. sama juga When Peter also, Peter wrote Petrus menulis 1 Petrus 2 13 through ayat 17. 13 sampai 17. Peter wrote First Peter, Petrus menulis same year, kitab Petrus yang 64, pertama one di year tahun before his 64, his crucifixion. 1 tahun sebelum Petrus disalibkan. So 1 year before Jadi his 1 tahun sebelum crucifixion, penyalibannya, Peter wrote Petrus menulis First Peter 1 Petrus chapter 2, pasal 2 verses 13 through ayat 17. 13 sampai 17. He, Dia mengajarkan his murid-muridnya disciples, that do not bahwa go jangan melawan against Emperor Kaisar Nero, Nero, because he is karena ordained by dia God, ditentukan our oleh God Tuhan Jesus. kita Yesus. Okay, you just pray for him Doakan saja dia so that agar that Kaisar Nero will Nero not give us tidak memberi kita severe persecution. penganiayaan yang We can berat, live together peacefully. kita bisa hidup bersama dengan damai. Now, let me just briefly go over here. Saya bahas ini dengan singkat. Dragon, Naga, setan memberikan Illuminati, kuasa Freemason dan Illuminasi, and seat kedudukan dan and otoritasnya. authority. Okay, now then, who gave that? Sekarang, siapakah yang memberikan izin tersebut? Jesus. Yaitu Yesus. Because under the Karena di bawah Jesus' izin dan design rancangannya, and permission, Dragon naga gave that memberikan Illuminati itu and kepada Illuminasi dan Freemason Freemason such kuasa, kedudukan, dan otoritas even dari political sisi positions, politik kingship, atau raja-raja, presidential position, prime kepresidenan, minister position, perdana menteri, top business, bahkan pemimpin bisnis yang hebat, president, CEOs, presiden, CEO, atau semua aktor yang terkenal, semua ini, okay. So when you see ketika saudara melihat in your website di dalam and situs television, web you will see all atau kinds of televisi, famous guys running around who are not Christians. Often they go against the Christian teachings banyak yang and so menentang on. ajaran Kristen dan You will say, seterusnya. "Oh, who Saudara gave that mengatakan, siapa yang memberi kekuatan itu? Satan gave Setan that power yang memberi under the kuasa, permission of tapi di bawah izin Jesus Yesus Christ. Kristus. When our Jesus Ketika Christ waktunya time comes, Yesus Kristus tiba, their power and authority will kuasa be otoritas diminished mereka and akan hilang, destroyed. berkurang, dan disappeared. hancur. So they will be Sehingga mereka acting akan as bertindak our sebagai teachers. guru. When we look at Ketika all those melihat guys, semua orang-orang then this, tersebut, they mereka are under the berada di permission bawah of Jesus izin Christ. Yesus Kristus. They are exercising Kekuasaan, their power posisi, and tahta position, mereka okay, their throne under the ada di bawah permission of izinnya Yesus Jesus Kristus. Christ. When time comes, Ketika tiba Jesus will make waktunya them Yesus finish. datang, semuanya akan selesai. You see, all those Saudara melihat famous semua guys orang terkenal have telah disappeared. menghilang.
after their job Setelah is done, tugasnya then selesai, we know where they will go. maka kita tahu kemana mereka akan They will pergi. go to hell, Mereka akan pergi ke lake neraka, of fire. nantinya ke lautan So we api. know their Jadi kita tahu destination tujuan mereka clearly. dengan jelas. Don't you know? Tidakkah saudara tahu? Kita tahu. We know their final Kita tahu destination. tujuan akhir mereka dengan jelas. But they do Tetapi not know mereka tidak tahu where they will go. kemana mereka akan pergi. So they are blind. Jadi mereka spiritually. buta rohaninya. That is Itulah pandangan biblical Kristen Injili evangelical Alkitabiah. Christian's worldview. Okay? Then how do we Lalu know bagaimana kita tahu everything, segalanya, every king setiap and raja dan president, presiden, every dan top setiap business orang members bisnis are under berada the di bawah hands of tangan Jesus? How do Yesus? we know? Bagaimana kita tahu? How do we know Illuminati Bagaimana saudara Freemasons tahu are under the hands Freemason of dan Jesus? Illuminasi ada di I've bawah given tangan you Yesus? Old Saya Testament telah memberi references saudara and New Testament ayat referensi references. dalam Perjanjian Lama dan juga dalam As Perjanjian time Baru. goes on, I Seiring will berjalannya give you waktu, more saya akan detailed, memberi saudara lebih information on informasi these yang issues. terperinci lagi. This is just a brief, Ini hanya gambaran singkat. okay, in Revelation Di chapter Wahyu 13. pasal Still we have 13. more. In the afternoon, we will study Kita akan more belajar on lebih banyak lagi the Illuminati and nantinya Freemason. tentang Illuminasi dan Freemason. You pray for that. Saudara berdoa untuk itu. Thank you. Terima Thank kasih. you, Jesus, for Terima being with kasih us. Yesus telah bersama Amen. kami. Amin.